Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam Sapaan Kasih GKI Mojosari. Untuk mengawali perenungan kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa dan menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami, di dalam panggilan-Mu kami bersuka cita. Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup sebagaimana saat ini. Biarlah hari ini kami kembali belajar untuk lebih lagi hidup di dalam pengabdian diri. Kami mau mempersembahkan diri kami kepada Allah dengan seluruh ketulusan hati kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika kita ingin mengambil sebuah pekerjaan atau ketika kita akan melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya masing-masing dari antara kita memiliki ukurannya tersendiri untuk menilai apakah pekerjaan atau perbuatan yang akan saya lakukan ini cukup berharga atau cukup layak untuk kita lakukan. Ada beragam ukuran untuk menilai, saudara. Yang pertama adalah yang paling umum. Biasanya ada orang yang menilai dengan ukuran uang. Ketika kita akan bekerja, pasti kita akan penasaran dan kemudian bertanya-tanya, berapa upah atau gaji yang akan saya terima? Kalau cocok, ya bisalah saya akan pertimbangkan. Ada pula yang mengukur secara waktu. Biasanya ini paling sering kita temukan di dalam pekerjaan sukarela atau pelayanan. Berapa lama saya harus mengerjakannya? Misalnya, kalau sebentar oke lah, tapi kalau sudah mulai agak lama, mungkin saya akan pikir-pikir terlebih dahulu. Selain itu ada juga yang menggunakan ukuran status kehormatan. Penghargaan apa yang akan saya peroleh? Penghargaan apa yang akan saya terima ketika saya melakukan pekerjaan atau perbuatan ini? Apakah saya semakin dihormati oleh orang lain ataukah justru sebaliknya? Dan yang keempat biasanya adalah yang juga cukup sering kita temukan adalah ukuran kepuasan diri. Apakah saya mendapatkan kepuasan diri ketika saya melakukan pekerjaan atau perbuatan ini? Apakah saya senang? Apakah saya cukup bahagia? Dari berbagai ukuran ini tentu saudara ada ukuran yang paling menyenangkan, yaitu ketika kita bisa melakukan sebuah pekerjaan yang mendatangkan kepuasan diri, kebahagiaan, juga uang dalam waktu yang cukup singkat. Siapa yang tidak tertarik untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan seperti ini? Waktu cukup singkat, uang atau hasil yang didapatkan juga cukup banyak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di luar dari setiap ukuran nilai itu, ketika banyak orang berlomba-lomba untuk mengejar pekerjaan yang menyenangkan diri mereka, ternyata masih saja ada orang-orang yang seperti ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kerap kali mengamati fenomena kebudayaan di negara kita, secara khusus mungkin sekitar tahun 2010 ketika Gunung Merapi meletus kala itu. Tentu Bapak Ibu Saudara cukup akrab dengan sosok yang satu ini. Ya, benar. Dia adalah Mbah Marijan, Bapak Ibu Saudara. Beliau adalah salah seorang abdi dalem yang ditugaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono untuk menjaga dan mengawasi aktivitas Gunung Merapi. Gajinya tidak sampai 20.000 dalam 3 bulan. Yang menarik adalah bahwa Mbah Marijan ini, saudara, bukanlah satu-satunya orang yang mau melakukan pekerjaan seperti ini. Ada ratusan dan bahkan ribuan orang yang secara sukarela melakukan hal-hal seperti ini. Secara khusus mendaftarkan diri mereka sebagai abdi dalem yang bertugas sebagai penjaga gedung atau pengawal acara keraton. Gaji mereka malah bisa lebih kecil, saudara-saudara. Antara 500 perak sampai 2.000 per bulannya.
Pertanyaannya bagi kita, saudara, mengapa mereka ini sampai rela melakukannya? Karena jelas sekali ukuran yang mereka pakai bukanlah ukuran yang kita dengarkan atau saya sebutkan tadi, saudara. Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengikuti Kristus dan bahkan melayaninya, seringkali kita dilontarkan dengan sebuah pertanyaan yang sama. Apakah upah kita ketika kita mengikut Kristus? Apa yang saya dapatkan ketika saya menjadi pengikut Kristus? Bahkan lebih jauh lagi mungkin kita akan bertanya, apa saja hak yang bisa saya peroleh, apa saja hak yang bisa saya dapatkan ketika saya mengikutinya. Dengan sangat mudah, kita seakan menuntut hak kita di hadapan Tuhan lebih daripada kewajiban kita. Rasa-rasanya benar jika manusia ini adalah makhluk yang cenderung lebih mudah untuk memperjuangkan haknya, saudara. Jarang sekali kita menemukan atau saya menemukan ada orang yang memperjuangkan kewajibannya lebih dari ketika mereka menuntut haknya. Kita cenderung lebih tertarik berbicara soal hak daripada kewajiban. Dan berkaitan dengan hal ini, saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ke-18 mengungkapkan dan mengajarkan sebuah nilai yang baik untuk dihidupi oleh para pengikut dan bahkan secara khusus pelayan Kristus. Ia mengajak jemaat Korintus untuk memandang hak dan kewajiban ini secara lebih bijaksana. Diceritakan dalam satu waktu pelayanannya, Rasul Paulus ini pernah diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha menggerogoti kewibawaannya sebagai seorang rasul. Mereka mempertanyakan status maupun haknya sebagai rasul Tuhan. Bahkan secara eksplisit ada tuduhan yang dilontarkan kepada Rasul Paulus bahwa ia dianggap memanfaatkan pekabaran Injil sebagai cara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bahkan memperkaya diri. Barangkali apa yang dilontarkan oleh jemaat Korintus ini memang berasal dari pengalaman mereka, Bapak Ibu Saudara. Bahwa pada waktu itu mungkin umum sekali ada beberapa orang atau bahkan banyak orang pada waktu itu yang menggunakan pelayanan kepada Tuhan sebagai cara untuk memenuhi kepentingan diri. Jadi wajarlah ketika Paulus menghadapi hal ini, saudara. Nah, terhadap tuduhan ini, saudaraku, Rasul Paulus kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia sendiri tidak memiliki alasan untuk dapat bermegah. Sebab semua kesempatan pelayanan yang ada padanya semata-mata adalah karena anugerah dari Tuhan. Ia juga melakukan setiap pelayanan ini bukan karena keinginan atau kepentingannya secara pribadi, melainkan memang karena ini adalah kewajiban dan tugas yang diberikan Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Paulus. Pekabaran Injil yang ada padanya adalah sebuah tanggung jawab dan keharusan yang paling mendasar sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-16, di sana kita menemukan bahwa ia mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Dan terhadap setiap tanggung jawab dan kewajibannya itu, Rasul Paulus sungguh menyadari akan hak-haknya secara manusiawi. Rasul Paulus menyadari sepenuhnya akan hak-haknya itu. Tetapi yang menarik adalah pertama-tama yang ia lakukan adalah ia justru tidak berusaha untuk menuntut haknya atau berusaha untuk mendapatkan imbalan dari pemberitaan Injil atau kabar baik yang telah ia lakukan. Rasul Paulus menerimanya sebagai anugerah dari kasih kemurahan Tuhan, saudara. Berbeda halnya ketika ia mengamalkan hukum Taurat, ketika ia belum mengenal Kristus. Ia memperjuangkan prestasinya, begitu ya, sebagai hak atau alasan untuk menerima imbalannya. Di dalam kebebasannya, saudaraku,
ia justru memberi diri untuk dikuasai oleh Injil. Untuk menjadi abdi dari berita sukacita itu lebih dari sekedar menuntut hak. Oleh karenanya, ia sama sekali tidak menuntut upah. Baginya berhak untuk memberitakan Injil dengan bebas, itu adalah merupakan imbalan dan kepuasannya. Sukacita dari memberitakan Injil itu merupakan upah yang tidak ternilai harganya. Tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Betapa tidak, saudara, seandainya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang yang memberitakan Injil. Dan kemudian orang yang menerima pemberitaan Injil itu merasa terbebas dari dosanya dan bahkan terbebas dari pergumulan berat hatinya atau hidupnya. Dan kemudian ia bersukacita. Bukankah itu suatu hal yang sungguh membahagiakan bagi kita, saudara? Sebagaimana Rasul Paulus, anugerah luar biasa yang telah diterima dari Tuhan Yesus Kristus sudah semestinya membuat kita mengabdi di dalam kewajiban tanpa pamrih. Perihal memberitakan Injil ini bukanlah soal kemegahan diri, saudara, melainkan pewartaan keselamatan bagi dunia ini. Rasul Paulus adalah contoh bagi kita di mana ia telah menjadi homo homini salus, atau manusia yang menjadi penyelamat bagi manusia yang lain. Saudara kasih Tuhan, jika saat ini kita masih menjadi orang-orang yang lebih mementingkan hak daripada tanggung jawab iman kita, mari kita pikirkan kembali. Sebab jika demikian, maka sejatinya kita bukanlah seorang pelayan Kristus, melainkan seorang upahan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.